Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Novitasari. Di sini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema mengatasi kejenuhan belajar. Pengertian kejenuhan belajar. Menurut Edi Sutarjo, Dewi Arum, kejenuhan belajar adalah kondisi emosional yang terjadi terhadap seseorang yang telah mengalami kejenuhan secara mental maupun fisik sebagai tuntutan dari pekerjaan yang terkait dengan belajar yang meningkat. Kejenuhan belajar merupakan hal yang lumrah di kalangan para pelajar. Kejenuhan belajar merupakan rentan waktu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Seseorang yang mengalami kejenuhan dalam belajar merasa bahwa pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki tidak menghasilkan kemajuan atau perkembangan. Penyebab kejenuhan belajar. Secara garis besar, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejenuhan belajar menurut Jacob yaitu yang pertama, faktor karakteristik pribadi. Yang kedua, faktor dukungan sosial. Yang ketiga, faktor beban akademis yang berlebih. Keletihan siswa. Penyebab kejenuhan yang paling umum adalah keletihan yang melanda siswa, karena keletihan dapat menjadi penyebab munculnya perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. Menurut Cross dalam bukunya, keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yakni keletihan indera siswa, keletihan fisik siswa, keletihan mental siswa. Berikut cara mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang pas. 2. Pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. 3. Pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan siswa merasa berada di sebuah tempat baru yang lebih menyenangkan untuk belajar. 4. Memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat pada sebelumnya. Dan yang terakhir, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Gaya belajar yang menyenangkan. Yang pertama, gunakan mind map atau peta konsep. Selanjutnya, kreatif dalam membaca buku cetak. Memanfaatkan teknologi dan internet. Belajar dengan merekam atau melakukan. Membuat blog edukasi dan charger motivasi secara rutin. Merancang gaya belajar. Merancang memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja, sehingga merancang dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Gaya belajar atau learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotoris sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pembelajaran, merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar. Berikut merupakan macam-macam gaya belajar. Yang pertama, visual, belajar dengan cara melihat. Yang kedua, auditorial, belajar dengan cara mendengar. Dan kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Terima kasih.